Baiklah, di sini kita akan mendownload Nginx-nya. Ini kita mendownload Nginx yang stable version ya. Ini kita klik. Nah, terus kita download yang versi Windows-nya. Yang ini. Karena di sini kami sudah mendownloadnya. Di sini kita menjalankan Nginx-nya lewat cmd. Ini ketik di sini cmd. Nah, di sini kita jalankan Nginx-nya dengan menggunakan prompt nginx.exe. Ketika dia begini, berarti dia sudah jalan. Di sini kita akan mengeceknya di Task Manager. Nah, di sini sudah ada ya nginx.exe nya. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengaktifkan Nginx, kita perlu mengubah port dari Apache. Kita masuk ke SMPP, kita masuk ke config bagian Apache http conf. Nah, pada bagian ini kita cari listen. Nah, di sini pada bagian listen 80. Awalnya ini tulisannya pasti listen 80, port 80. Kita ubah menjadi port 8080. Untuk apa? Supaya Nginx tidak tabrakan dengan port lain untuk di server 2 dan 3 nanti. Setelah kita ubah jadi 8080, kita save, kita close. Setelah kita close, kita masuk ke bagian Nginx. Kita masuk ke Nginx, kita masuk ke conf, lalu kita masuk ke Nginx call menggunakan Visual Studio. Di sini saya telah mengubah, saya sudah mengkonfigurasi bagian Nginx di sini dengan seperti ini, seperti yang bisa dilihat di server, layar, upstream, web cluster, server. Di sini saya menggunakan server 1 yang 112 ini server untuk server utama, lalu server kedua dan server ketiga. Setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, kita matikan ini privasi dan keamanan dari keamanan Windows firewall-nya. Kita matikan agar dapat kita akses nantinya jaringan lokal. Setelah itu kita masuk di bagian XMPP, htdoc, indeks PHP. Kita masuk indeks PHP nya, kita ubah menjadi server laptop utama agar nanti di layar tampil seperti ini. Kita tahu kalau ini server utama nantinya. Setelah itu kita konfigurasi IP nya, kita sesuaikan IP statusnya pada network connection. Di bagian properties kita masuk ke Internet Protocol version 4. Nah, di sini saya mengkonfigurasi IP statusnya menjadi seperti ini, sesuai IP saat ini, IP jaringan saat ini. Karena setelah kita ubah, kita cukup tekan OK dan OK. Setelah semuanya berubah dan Nginx telah jalan, maka yang kita lakukan tinggal menjalankan Apache-nya. Setelah Apache jalan, maka server 1 atau server utama telah aktif dengan kita klik IP-nya. Server laptop utama telah jalan. Selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi pada server 2 dan server 3. Baiklah, di sini kita masuk ke network connection. Nah, di sini ada WiFi. Kita klik kanan. Kita masuk ke properties. Kita cari Internet Protocol version 4. Lalu klik properties. Nah, di sini ada IP yang sudah kita ubah. Terus kita klik OK saja. Kita tutup. Dan kita di sini akan masuk ke folder exam.
Nah, di sini folder exam, masuk ke folder htdoc. Di folder htdoc di sini ada indeks PHP. Nah, di indeks PHP bisa kita masukkan menjadi server laptop 2. Oke, kalau sudah kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk ke exam. Setelah masuk ke exam, kita aktifin Apache. Setelah aktif, maka server laptop 2 telah aktif. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada laptop 3. Kita masuk ke network connection, klik 2 di sini, klik 2 di property, lalu pencet internet protokol versi 4. Setelah itu kita lakukan konfigurasi seperti ini, konfigurasi IP-nya, langsung pencet OK. Oke, sekarang langsung ke folder, klik SMPP, klik htdoc, klik indeks PHP. Setelah itu kita edit menjadi server laptop 3. Setelah kita simpan, maka kita nyalakan XMPP-nya, langsung ke Apache, klik start, dan laptop 3 telah aktif. Oke, baik. Setelah kita mengkonfigurasikan semua IP dari masing-masing laptop, sekarang kita nyalakan juga masing-masing dari SMPP dari masing-masing laptop. Setelah itu kita akses IP utama untuk membuka yang telah kami buat. Baik, kita lihat inilah tampilan ketika kita mengakses IP dari laptop utama. Nah, ketika kita refresh, dia akan tersambung atau dia akan terus berpindah ke IP yang hidup. Begitu pula dengan laptop-laptop dengan lainnya. Dan juga misal kita matikan SMPP dari laptop utama dan kita refresh lagi, maka dia akan tersambung kepada IP-IP atau server-server yang masih hidup. Ya, di sini karena server dari laptop 2 dan laptop 3 masih hidup, ketika kita refresh dia akan terus menyambung ke masing-masing laptop atau menyambung ke server IP yang masih hidup. Oke, baik, mungkin sekian presentasi atau mengimplementasikan server atau clustering web server yang telah kami buat. Jika ada kurangnya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.